Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bertemu lagi dengan Pak Rizky di pembelajaran PJOK kelas 3 pada pertemuan yang keempat ini. Untuk pembelajaran kali ini masih menggunakan pembelajaran jarak jauh karena pandemi COVID-19 yang belum selesai. Semoga pandemi segera selesai dan kita dapat belajar tatap muka seperti biasanya. Jangan lupa anak-anak presensi dahulu. Untuk presensi, anak-anak dapat menuliskan nama lengkap pada kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak sehat selalu ya. Amin. Jangan lupa memakai seragam olahraga, serta mencuci tangan dan menjaga jarak. Jika ada yang sakit, anak-anak boleh mengikuti pembelajaran sesuai kemampuan atau istirahat. Untuk pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang bagaimana gerak kuda-kudaan seperti itu ya anak-anak ya. Mudah kan untuk mempraktekannya. Semangat belajar dari rumah. Untuk pertemuan selanjutnya, kita masuk ke tema satu, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 3, pertumbuhan dan perkembangan hewan, dan pada pembelajaran 2, yaitu materinya adalah eee, hewan kuda. Nah, untuk selanjutnya, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama, setelah mengamati contoh, anak-anak diharapkan dapat menjelaskan prosedur kombinasi gerakan lari dan lompat dalam sebuah permainan sederhana dengan benar. Kemudian anak-anak dengan mengamati juga diharapkan dapat mempraktekkan prosedur kombinasi gerakan lari dan lompat dalam permainan sederhana dengan percaya diri. Nah, pada buku Ayo Mencoba, kuda memiliki ciri-ciri yang sama dengan kucing. Kuda termasuk hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kulit kuda juga ditumbuhi rambut. Anak kuda mengalami pertumbuhan sehingga menjadi kuda dewasa. Kuda memiliki badan dan tenaga yang sangat kuat. Kemampuan kuda dalam berlari pun sangat baik. Nah, anak-anak, di sini terdapat gambar beberapa ekor kuda ya di sini. Nah, ada salah satu kuda yang sedang berlari kemudian melompati rintangan seperti kayu ini ya anak-anak. Nah, seperti itu. Ini di halaman 102. Ada gambar seekor kuda sedang berlari dan melompati sebuah rintangan. Nanti anak-anak akan diberikan contoh dari Pak Rizky ya. Anak-anak dapat mempraktekannya di rumah dengan didampingi orang tua. Dapatkah kamu berlari dan melompat seperti kuda? Siapkan karet sebagai pengganti papan lompatan. Beri tanda permulaan berlari dan melompat. Pilihlah dua orang yang bertugas memegang karet. Cobalah berlari dan melompat. Tinggi karet dapat ditambah sampai batas yang dapat kamu lompati. Nah, di sini ada gambar tiga orang anak ya. Dua orang anak sedang memegang karet panjang ya anak-anak. Sedangkan satu temannya melompat. Namun di masa pandemi anak-anak tidak boleh berkerumun. Anak-anak bisa didampingi orang tua, ya, bisa menggunakan kardus ya yang aman ya anak-anak, begitu. Sampai batas manakah kamu dapat melompat? Apakah kamu dapat memperhatikan bahwa kemampuan setiap orang berbeda ya anak-anak? Ya, jadi setiap kemampuan anak-anak semuanya berbeda, bervariasi ya. Ada yang dapat melompat tinggi, ada yang tidak bisa melompat tinggi, hanya melompat rendah, seperti itu. Jadi, setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang dapat melompat setinggi pinggang, bahkan ada yang melompat setinggi kepala.
Ada juga yang belum bisa bahkan ya anak-anak. Ini pada halaman 113. Kemudian, untuk lebih lengkapnya anak-anak dapat mengamati video dari Pak Rizky berikut ini. Nah, untuk selanjutnya kita masuk pada, pembelajaran 4. Kalau tadi pembelajaran 2 yaitu permainan, berlari dan melompat hewan kuda. Sekarang adalah, pembelajaran 4 yaitu menirukan gerak daur hidup ulat. Ya anak-anak, di sini di sini di buku tertulis, eee, ada banyak jenis kupu-kupu yang dapat kita temui di sekitar kita. Ukuran kupu-kupu ada yang besar dan ada yang kecil dengan bermacam-macam warna dan motif. Mari mencoba menirukan gerak sesuai tahapan daur hidup kupu-kupu. Nah, ayo mencoba. Jangan lupa lakukan pemanasan terlebih dahulu. Ikuti gerakan sesuai gambar. Nah, yang pertama, gambar posisi tidur telentang sambil mendekap kaki dan badan. Ini adalah gerak telur ya anak-anak. Ini adalah gerak telur. Kemudian selanjutnya di sini ini adalah posisi badan merangkak, yaitu gerak gerak ulat ya anak-anak, gerakan ulat. Yang pertama tadi adalah telur, kemudian yang kedua adalah gerakan ulat, yaitu dengan merangkak. Kemudian gerakan yang ketiga adalah posisi berdiri, tangan mengepal dan disimpan di atas kepala seperti ini. Salah satu kaki diangkat menyerupai gerak menggantung pada pohon, yaitu gerakan ke pompong. Nah, ini pada halaman 127. Kemudian setelah menjadi kepompong, di sini terdapat gambar seorang anak sedang berdiri dengan tangan terbuka, kemudian bergerak seperti gerak kupu-kupu, berlari sambil melompat-lompat. Nah, Pak Rizky ulangi dari awal. Yang pertama adalah gerakan telur, kemudian gerakan ulat, kemudian kepompong, dan yang terakhir adalah menjadi kupu-kupu. Nah, itu adalah tahapan daur hidup dari ulat, dari telur, ulat, kepompong, dan menjadi kupu-kupu yang indah. Nah, jawablah pertanyaan berikut ini. Manakah gerakan yang paling senang kamu tirukan? Ya, Anak dapat menuliskan di buku tulis. Kemudian, manakah gerakan yang paling mudah kamu tirukan? Nah, kemudian yang ketiga adalah manakah gerak yang paling sulit? Ya, paling sulit untuk ditirukan. Nah, anak-anak dapat menuliskan di buku tulis. Untuk lebih lengkapnya, anak-anak dapat mengamati video dari Pak Rizky berikut ini.
Nah, setelah mempelajari materi hari ini, anak-anak mencoba melakukan gerakan yang pertama adalah berlari seperti kuda, berlari dan melompat. Kemudian yang kedua adalah bergerak ya seperti daur hidup, kepompong, atau kupu-kupu ya anak-anak dari telur, kemudian menjadi ulat, kemudian menjadi kepompong dan menjadi kupu-kupu yang cantik. Dan dikirim ke Pak Rizky melalui WhatsApp, sertakan nama lengkap anak-anak semuanya. Semangat belajar dari rumah, dan jangan lupa pemanasan dahulu ya sebelum berolahraga. Jika setelah olahraga, yaitu pendinginan dahulu. Dan pesan dari Pak Rizky, jaga iman dengan beribadah, jaga imun dengan berolahraga. Jaga kesehatan, makan dan istirahat yang cukup, patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, tetap semangat belajar. Meskipun belajar dari rumah, karena dengan belajar kita telah membuka jendela ilmu yang akan bermanfaat di masa depan. Jika kurang jelas, boleh bertanya kepada Pak Rizky. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.